penelusuran informasi, dan dokumen hukum. Setelah ini, kita akan mempelajari mengapa penelusuran perlu, apa yang hendak ditelusuri, teknik, contoh, hambatan, hingga tips dalam penelusuran. Penelusuran adalah suatu proses yang berkelanjutan seperti mencari, memilah-milah, mendokumentasikan, temu kembali, analisis, dan laporan. Apa saja tujuannya, bagaimana cara melakukan, dan siapa saja sasarannya. Penelusuran biasanya dilakukan untuk tugas akademik, advokasi, tugas kantor, ada perkara, seperti memperkuat dalil, atau legal memorandum, pemeriksaan, rasa ingin tahu, dan ada manfaat ekonomis dan yuridis. Biasanya disesuaikan dengan tujuan. Berikut ini contoh bukti legal opinion jika tidak ada kesalahan yang melawan hukum. Informasi dokumen hukum dapat diakses melalui sumber-sumber hukum, seperti peraturan undang-undang, putusan pengadilan, traktat, doktrin, hingga kebiasaan. Penelusuran sendiri lazim dilakukan melalui search engine, website, hingga permohonan informasi. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan teknik penelusuran? Kelebihan penelusuran non-elektronik adalah tidak semua informasi terdokumentasi elektronik, dan syarat dokumen resmi sudah ada pembuktian meskipun UU APE mengakui keputusan elektronis. Sementara kekurangan penelusuran non-elektronik adalah belum tentu dokumen yang dibutuhkan ada di satu tempat penelusuran, dan penelusuran membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Kelebihan penelusuran elektronik, antara lain yaitu cepat dan efisien, tidak membutuhkan stres penyimpanan yang besar, dan memudahkan proses pengambilan keputusan yang cepat. Sedangkan kekurangan penelusuran elektronik, yaitu autentikasi dokumen kerap dipersoalkan, dan keamanan informasi dokumen. Contoh website untuk melihat dokumen hukum nasional, dapat diakses dalam sumber berikut. Penelusuran peraturan perundang-undangan, dapat diakses melalui JDIH milik pemerintah, contohnya seperti website berikut. Sementara melalui laman non-pemerintah, ada di website berikut. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dapat diperhatikan dalam piramida berikut, namun tujuan mempelajari hierarki perundang-undangan, antara lain adalah untuk mengetahui penerapan asas-asas, mengetahui organ pembentuk setiap jenis peraturan, memahami materi muatan dan karakteristik jenis peraturan, serta mengetahui lembaga yang berwenang menguji. Contoh peraturan dan hukum, dapat diakses pada website berikut. Untuk penelusuran putusan pengadilan dapat diakses melalui website berikut. Berikut ini adalah contoh penelusuran sederhana tentang putusan sengketa parpol. Sementara itu penelusuran doktrin didapat dari pandangan ahli yang umumnya dituangkan dalam karya tulis, atau dijadikan hakim sebagai rujukan, contohnya seperti surat, dokumen, keterangan ahli, saksi, pelapor, hingga pengetahuan majelis pemeriksa. Contoh penelusuran kebiasaan, dapat diakses melalui laman berita, seperti CEN Indonesia. Untuk penelusuran artikel hukum, dapat dilakukan melalui penelusuran elektronik, melalui jurnal di kampus atau lembaga yang membuka akses gratis, dan jika berlangganan, maka dapat mengakses jurnal nasional hingga internasional. Berikut ini adalah contoh dari artikel hukum. Sementara itu, hambatan juga seringkali terjadi saat melakukan penelusuran, salah satunya seperti keterbatasan publikasi dan akses dokumen yang sudah lama, sensitivitas informasi, kerusakan alamiah dokumen hukum, tidak adanya masa retensi, waktu penelusuran memakan waktu yang lama, hingga komitmen dan respons lembaga. Ada 5 tips dalam penelusuran dokumen hukum. 1. Mengenali dokumen yang dibutuhkan. 2. Mampu mengakses informasi. 3. Mampu memilah-milah informasi yang bernilai hukum bukan hoaks. 4. Mampu memanfaatkan dokumen sesuai kebutuhan. Dan 5.
mampu memahami pemanfaatan dokumen seperti larangan plagiasi, dan penghargaan pada hak kekayaan intelektual. Sekian video pembelajaran tentang penelusuran dokumen hukum, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan salam awas.